Jumpa lagi bersama saya Rosi dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Sobat Media Komsos, pembangunan infrastruktur gencar dilakukan pemerintah pada tahun-tahun terakhir. Perjalanan antar daerah dan pulau pun menjadi lebih lancar. Perpindahan barang dan orang-orang menjadi lebih efisien. Namun demikian, kemajuan ini membawa serta bahaya-bahaya yang perlu diwaspadai, terutama arus migrasi yang tidak disertai dengan pola hidup yang sehat. Penyakit-penyakit menular bisa terbawa serta dan mengancam pribadi serta keluarga. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang HIV/AIDS, yaitu salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai bersama, terutama ketika merantau atau berhubungan dengan pendatang. Telah hadir bersama saya Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah Manggarai, Bapak Kosmas. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Terima kasih ya. Sehat-sehat. Sehat-sehat, Bapak Kosmas sehat-sehat. Juga hadir aktivis pemerhati kaum perempuan. Ada Suster Maria Goretti dari Gembala Baik. Suster, selamat sore. Selamat sore. Ya, kita akan mendengar ya Suster pengalaman Suster berpastoral bagi mereka yang mengidap HIV/AIDS. Dan juga hadir saat ini Ketua Komisi Kesehatan Keuskupan Ruteng, Romo Pepi Bora. Salam jumpa kembali, Romo. Salam Rosi, selamat sore. Ya, Salam apa kabar, sehat. Romo? Mantap dan baik. Mantap dan baik. Nah, kita akan mulai bincang-bincang dengan KPAD dulu nih, Bapak Kosmas. Apa yang menjadi fokus kegiatan KPAD Manggarai? Terima kasih ya. Jadi kita mendapat tugas dari Bupati Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk perangi HIV/AIDS ya. Dengan antara lain sosialisasi dan edukasi ke semua warga masyarakat, ke semua instansi, dari Kota Ruteng, ke kecamatan, desa-desa, dan sekolah. Karena seperti yang Nur Rosi ceritakan, bahwa ini salah satu penyakit epidemi yang cukup mengganggu ya. Dan di Manggarai tidak sedikit data. Dan Manggarai ini kan sudah digambarkan Nur Rosi bahwa migrasi penduduk kita dari dan ke Manggarai sangat tinggi. Lalu ada sejumlah tempat, ada sejumlah orang yang tertular HIV/AIDS. Di KPAD Kabupaten Manggarai, kita selalu didatangi dan melayani saudara-saudara kita yang mengalami epidemi ini, HIV/AIDS. Ya. Kalau dari itu kan dari bahasanya virus yang menyerang manusia ya. Ada manusia di dalam. Dan karena manusia maka perlu kita tolong. Ini berkaitan dengan visi misi ke pemerintah Kabupaten Manggarai, melayani orang, melayani sesama. Karena itu saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Manggarai yang menyiapkan lembaga ini, ya, menyiapkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Manggarai. Ya, kan visi misi kita manusia Manggarai yang maju, adil dan berdaya saing. Dalam bahasa Manggarai Manggarai bolek loke baca tar telaga lampeang keteapion. Artinya sehat. Dan inilah upaya pemerintah kabupaten menyiapkan KPAD untuk memenuhi harapan masyarakat bagaimana hidup sehat. Iya. Apalagi di Undang-Undang Kesehatan ya, Undang-Undang 36 2009 di sana itu bahwa tiap warga negara berhak hidup sehat. Lalu di Undang-Undang 23 dan 14 tentang pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota wajib memprogramkan pertama itu layanan dasar itu pendidikan dan kedua kesehatan. Selain HIV/AIDS nih Bapak, apalagi nih yang ditangani oleh Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Manggarai? Terima kasih Rosi ya. HIV/AIDS itu kan populasi kunci ya. Pertama PSK. Kemudian varia atau transpuan LGBT. Nah, lalu yang berikut anak-anak atau orang-orang kita yang senang ya menggunakan tato. Nah, karena penularan ini barang kan pertama lewat
maaf, Romo, suster, cairan sperma dan cairan vagina, kemudian darah dan ASI. Itu. Makanya kita dari hari ke hari, dan terima kasih ya Radio NG menolong kami untuk publikasi ini, karena program yang paling cepat dalam analisa kami adalah sosialisasi dan edukasi. Kita selamatkan rakyat kita, umat kita di Manggarai dari penularan HIV. Sampai sekarang teorinya, Karosi, HIV ini tidak bisa disembuhkan. Kalaupun para ahli semua negara di dunia berjuang untuk dapatkan obat yang istilah ARV, antiretroviral, tetapi dia hanya untuk bertahan hidup. Bertahan hidup saja ya Bapak. Untuk sembuh total tidak. Karena itu kita dorong KPAD Manggarai, bagi yang sudah positif HIV/AIDS melalui pemeriksaan darah di rumah sakit, tolong ambil itu obat ini tidak dibayar. Gratis ya Bapak? Gratis, ARV itu tidak dibayar. Yang terpenting periksakan diri di rumah sakit. Itu. Oke, Itu. Bapak Kusmas. Jadi memang fokusnya tadi dari KPAD itu yang paling pertama itu sosialisasi seperti yang saat ini kita sedang buat ya. Terima kasih NG. Dan tentu saja Bapak Kusmas, yang menjadi perhatian kita semua bahwa HIV/AIDS ini ada punya fenomena gunung es ya. Betul, jadi yang kelihatan seperti Bapak Kosmas bilang ada ratusan, ada puluhan, itu bisa 2-3 kali lipat. Untuk itu sosialisasi itu penting sekali. Nah, kelompok-kelompok masyarakat yang mana saja nih yang rentan tadi ya? Jadi tadi ada transpuan, kemudian ada PSK. Terus apa lagi nih yang rentan terkena HIV/AIDS, Bapak? Kelompok besar itu ya. Jadi PSK. Di Ruteng, PSK tidak sedikit. Ada banyak? Banyak. Dan tadi itu yang bekerja pada sejumlah pub. Oke, tempat-tempat hiburan ya, Bapak? Di tempat-tempat hiburan. Tapi juga ada praktik liar. Nah, ini yang kita waspada. Itu yang kita waspada sekarang. Kemudian bencong ya, transpuan itu. Transpuan di Manggarai Barat, karena KPAD kami ini bukan hanya urus yang Manggarai, tetapi Manggarai Timur dan Manggarai Barat yang dekat ke sini. Oh, iya. Jadi pelayanannya lebih dekat ketimbang ke Labuan Bajo atau ke Borong. Borong, Manggarai Timur tidak punya KPAD. Oh, oke. Makanya penderita HIV/AIDS dan yang transpuan itu lebih dekat ke sini. Pelayanannya aman gitu. Oke Bapak Kosmas ya, kita keep dulu, ada banyak sebenarnya masih pertanyaan. Kita coba beralih ke Suster Goretti nih. Suster, bisa diceritakan Suster sekilas pengalaman melayani para penderita HIV/AIDS, kapan dan itu di mana, Sus? Oh, saya pernah bertugas di Ethiopia itu tahun 97, 98, 99, dan memang kami punya kelompok ya. Saya biasa jalan keluar gitu malam-malam dari jam 11 sampai jam 3 ya. Ngelihat mereka, kadang-kadang mereka itu berdiri aja, tapi ada saatnya mereka tuh datang ke tempat kami, lalu mereka itu punya, kayaknya kita tuh sama-sama bisa kesempatan untuk curhat gitu ya, cuma 1-2 jam, lalu mereka tuh buat kayak coffee ceremony. Nah, pernah satu kali, kan ini kelompok para women involved in prostitution ya, jadi mereka ini kadang-kadang juga nggak berani mau ngomong kalau itu ada HIV/AIDS ya. Jadi kadang-kadang kita bilang, coba deh kamu lihat dulu, kok kelihatannya kan kita ngeliat-lihat nih ya. Karena kami tuh sering di daerah pada waktu itu ya, daerah Ethiopia tuh kita biasa kalau seperti Januari itu banyak kayak tenda-tenda, orang meninggal di sini, orang meninggal di sana gitu. Terus pernah datang juga dokter dari Indonesia yang pas bilangnya studi banding di sana, mereka melihat karena di sini susahnya tuh campur dengan bronkitis atau paru-paru, jadi kan kayak agak sulit, mirip-mirip gitu ya maksudnya, padahal ternyata ada HIV-nya juga. Nah, waktu itu pernah ada 3 orang di tempat kami itu yang terkena HIV, tapi kan kita nggak boleh ngomong ya, itu rahasia kan. Kalau dia ke dokter pun dia sebenarnya punya kebebasan untuk mengatakan ke kita atau tidak, tapi karena dia tahu intensi kita untuk membantu, lalu kita mulai bekerja sama networking untuk mereka, karena sebetulnya mereka butuhkan pada saat itu kan sebenarnya uang ya.
mereka kerja karena mereka tidak punya uang untuk rumah mereka, lalu mereka melakukan hal itu gitu loh. Jadi tapi selain itu juga saya pikir mungkin juga soal gaya hidup ya. Maksudnya kan sulit ya bagi orang yang udah terbiasa mudah untuk dapat uang itu suruh kerja yang lain gitu. Tapi kalau saya sih ngalamin mereka itu bilang begini, seandainya ada satu orang aja yang bisa bayar 100 ber, 10 ber itu seperti 100.000 kita. Saya tidak akan kerja di jalanan gitu loh. Tapi memang kemiskinan pada waktu itu ya, maksudnya memang agak timpang ya di negara itu. Jadi kemiskinan yang miskin banget, yang punya gitu ya. Sementara dari mereka itu kita kerjasama networking dengan biara-biara yang lain. Jadi seperti waktu itu kita kerjasama dengan MMM, Medical Missionary Sister. Kemudian juga bekerja sama lagi dengan Mother of Charity ya. Nah, dengan mereka kita sama-sama. Jadi mungkin dari saya kita kerjasama dengan rumah sakit di sana sehingga mereka boleh free tanpa ditanya-tanya karena udah tahu nih datanya. Jadi mereka bisa bebas dengan ke rumah sakit. Tapi ada suster-suster lain dari kelompok lain yang membantu yang kebutuhan harian seperti minyak sayurnya lah, makanan pokoknya dia gitu loh. Di tempat lain yang membantu soal obat-obatan mereka gitu. Jadi menanganinya itu sih tetap aja kita tahu, tapi yang kita harapannya supaya dia tidak keluar lagi gitu aja ya. Iya. Jadi satu kali yang salah satu itu rupanya dia tetap jalan. Akhirnya kita bilang, kamu setelah kita kerja sama begitu, kamu begitu sama mereka. Dia tuh sampai kayak nyembah bilang, aduh maaf sih soalnya saya nggak bisa gitu. Saya butuh sesuatu lagi yang mungkin dia nggak bisa cerita ke kita gitu. Jadi bagi saya memang sulit ya untuk bukan sulit menemaninya, sulit sekali kalau kita mau kontrol mereka gitu loh. Memang bagusnya sih kalau memang mereka punya kesadaran lagi untuk kita bilangin kalau kamu ke jalan lagi berarti kamu memberikan penyakit itu kepada orang lain. Boleh nggak kamu sedikit saya jaga martabat kamu juga sebagai tetap manusia ya kan? Betul. Yang nggak perlu harus membeli lagi kepada manusia lain gitu ya. Tapi ya up and down. Terus satu orang lagi tuh dia punya anak, dia jadi tulang punggung keluarga. Jadi dia harus membiayai mamanya, 2 adiknya yang shoe shiner ya, membersihkan sepatu itu, lalu satu lagi anaknya. Tapi aku heran ya waktu datang ke tempat mamanya tuh nggak merasa kayaknya dia malu atau apa, nggak. Dia bilang dia itu pahlawan kami. Karena cuma dia ibu tunggal ya dengan 2 anak itu, tiga anak tapi satu lagi cucunya gitu. Bagi saya apapun yang dia hasilkan itu menghidupkan kami. Kalau nggak kami tidak bisa melanjutkan hidup. Jadi bagi saya tidak mudah untuk bilang stop, tidak mudah untuk bilang jangan lagi. Karena di satu pihak mereka juga punya kebutuhan-kebutuhan yang itu untuk kehidupan mereka gitu loh, bukan untuk fun, untuk luxury ya, bukan untuk itu gitu loh. Jadi mungkin di dunia ini ada juga yang maksudnya melihat itu tidak sulit berhenti karena urusan terbiasa dengan hal itu. Tapi ada banyak kesempatan yang saya lihat orang itu memang tidak bisa, kalau tidak melanjutkan ya tidak hidup gitu loh. Jadi memang sangat kalau saya pikir menyedihkan ya, maksudnya kalau kita ngajak orang, nemenin orang, kalau tugasnya gembala baik waktu itu ya kita hanya sebagai teman mereka, mendengarkan mereka. Terus kalau memang bisa ada ya kasih donation sedikit hanya untuk membantu, tidak selamanya gitu loh. Kalau untuk mempekerjakan kami juga nggak punya uang untuk menggaji mereka gitu kan, serba susah ya. Tapi saya pikir HIV bisa diomongin, bisa dibicarakan supaya, karena waktu itu Ethiopia menganggap HIV itu tabu ya. Jadi kayaknya malu, takut kalau untuk periksa. Kalau saya berharap di Manggarai ini kita harusnya berani untuk kalau memang periksa ke dokter aja kalau udah pertama tidak setia ya. Kalau udah tidak setia dengan pasangannya, coba aja periksa ke dokter. Kalau memang itu ternyata HIV, ya udah jangan buat lagi ke yang lain lah. Karena ya tadi saya bilang martabat kita. Kita punya martabat, kita punya dignity untuk itu sebagai manusia. Jadi apapun yang sudah dibuat salah, tapi tetap bisa buat baik lagi. Oke, Suster. Jadi ya tadi dari pengalaman Suster juga tantangan-tantangan selain mengontrol mereka, kemudian juga ada masalah ekonomi ya, Sus ya. Apakah pernah ada mungkin mereka yang akhirnya tersinggung mungkin dengan ucapan Suster atau bagaimana? Kita harus menjaga, biasanya kalau menjaga ucapan ya, Sus ya, lebih tepatnya. Nah, sejauh pengalaman melayani penderita HIV/AIDS nih, Sus, apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh mereka? Kalau kebetulan mereka yang saya damping itu memang soal ekonomi, ya, masalahnya ekonomi. Bukan masalah yang ketagihan itu ya, maksudnya udah terbiasa dengan seksualitas gitu, terus tidak bisa stop, bukan itu. Saya melihat itu karena bukan kayak prestis, bukan karena enak, pengen fun gitu, tapi memang betul masalah ekonomi. Tapi bagi saya memang supaya nggak terlalu banyak, harusnya memang berani ngomong, berani periksa ke dokter. Mas saya mau periksa aja takut, nggak mau ah.
takut dijawab iya. Padahal dijawab iya juga kan nggak apa-apa ya, kita cari jalannya seperti apa sama-sama gitu kan. Apalagi saya melihat ada banyak ya, maksudnya yang istri-istri yang kena itu kasihan loh. Jadi mereka datang kadang-kadang kumpul di tempat kita nih, kan lain-lain nih gejalanya lain-lain kan, ada yang diare terus, ada yang tumbuh benjol-benjol gitu. Iya, dia terkena oleh suaminya gitu kan. Nah, saya udah melihat seperti itu. Jadi kalau kita punya teman-teman yang perempuan ini, kita bilang tolonglah jangan tambah lagi ibu-ibu yang harus menderita. Udah selain miskin dapat lagi kena HIV, nggak bisa ngapa-ngapain, terus belum lagi anak-anaknya juga. Iya, oke Suster. Nah sekarang kita mau tanya ke Komisi Kesehatan Keuskupan Ruteng. Nah Romo, seperti apa pandangan gereja terhadap para penderita HIV/AIDS? Baik, Om Kos, Suster, Rosi, dan Sobat Enji. Kita semua sudah dengar apa yang disampaikan Suster tadi, bahwa gereja, siapa gereja? Kita semua. Dan gereja pasti punya kepercayaan yang sama dengan pemerintah daerah, dengan kaum-kaum religius, dengan para suster dan siapapun itu, bahwa pandangan kita sama bahwa yang kita tolong itu bukan hanya soal umat, bukan soal masyarakat, tapi kita menolong citra Allah yang ada dalam diri setiap manusia. Karena kita ini adalah Imago Dei, kita adalah citra Allah. Karena itu entah mereka sakit, entah mereka sehat, mereka juga adalah citra Allah yang harus kita tolong. Karena itu saya pikir gereja ya harus lebih terbuka sekarang ini untuk melihat bahwa bukan hanya orang yang sehat saja yang harus ditolong, tapi sakit. Bukan sakit secara fisik, tapi juga sakit secara mental, karena seperti yang Suster katakan tadi, mereka sakit secara mental, harus ditolong, harus dihilangkan stigmatisasi, dan juga harus dirangkul kembali. Oke Romo, gereja hadir nih untuk orang-orang sakit. Nah, pelayanan apa yang bisa dilakukan bagi mereka para penderita HIV? Baik, terima kasih Rosi. Jujur saja, mungkin kalau kita mau lihat peran yang dilakukan gereja selama ini, saya kira kita harus jujur katakan bahwa kita belum maksimal. Kita belum maksimal untuk menolong sesama kita, entah yang ada di teman-teman kita yang di bawah bimbingannya Pak Kos, atau juga di bawah Suster. Gereja belum, Rosi, belum terlibat. Bukan 100% ya, kita sudah mungkin 20% atau 30%, belum maksimal. Tapi KPAD mengalami bantuan. Oke, itu bantuan, tetapi karena Rosi kita jujur saja ada bersifat preventif, ada yang bersifat kuratif. Kita berusaha untuk preventif dengan promotif, tapi juga dengan kuratif dengan seperti yang kita lakukan, rehabilitatif. Jujur kita belum maksimal, Rosi. Belum maksimal sebagai gereja. Mungkin juga Rosi, kalau kita punya banyak data Romo, ya mungkin bisa terbantu juga di mana gitu loh, atau kerjasama dengan hospital gitu ya. Itu nanti yang akan masuk ke yang berikutnya, apa yang harus dilakukan gereja. Oke, nah kita kembali ke Bapak Kosmas nih. Mungkin Bapak Kosmas bisa kasih secara singkat imbauan bagi masyarakat agar tidak terpapar HIV/AIDS. Oke, terima kasih banyak. HIV ini kan virus yang melemahkan tubuh manusia. Di sana kita lihat ada manusia ya, ada manusia. Sebagai manusia kita harus saling menolong. Kan human immunovirus. Jadi virus yang menyerang. Jadi di sana ada orang ya. Kita harapkan ya, karena orang maka kita perlu saling bantu. Ada kesepakatan ya, perjanjian Indonesia Karosi tahun 2030 kita harus capai 30. Pertama, tidak ada lagi orang Indonesia yang kena virus HIV, tidak ada lagi. Kedua, tidak ada lagi orang Indonesia yang mati karena HIV. Kesepakatan ya. Lalu yang ketiga, tidak ada stigma. Penularan HIV ini kan hanya dengan pertama hubungan seks ya, penularan lewat cairan sperma dan cairan vagina. Kedua lewat ASI. Ketiga lewat jarum suntik. Kenapa kita mesti hindari mereka? Kami ada pengalaman Karosi di Raung Utara ya. Saya sampai diperintahkan oleh Bupati bersama GPIC Keuskupan Ruteng, Romo Martin, kita ke sana. Ada stigma, ada satu keluarga di exit ya, mereka desak supaya kepala desa usir mereka. Tidak, stigma itu. Penularan tidak seperti ini, duduk bersama, makan bersama, tidur bersama, tidak. Hanya dengan 3 itu
hubungan seks, cairan sperma dengan cairan vagina, berhubungan seks dengan orang positif HIV. Kemudian ASI. Makanya kita dorong. Ada kebiasaan kita orang Manggarai. Begitu ngoduat bekerja, minta tolong titip anak saya menyusui di tetangga. Hati-hati itu. Apakah benar ibu atau saudara kita yang menolong itu bebas dari HIV? Nah, kemudian yang jarum suntik kita dorong supaya terlebih anak-anak muda ya, jangan sampai adiksi, ketagihan, biasakan diri untuk tato kan. Apakah jarum itu steril tidak? Steril tidak. Jangan-jangan baru pindah dari orang yang positif HIV/AIDS. Nah, jadi kita dorong masyarakat. Oke, makanya Bapak kita sosialisasi terus. Ya, jadi Terus, yang paling penting tuh jangan seks bebas, tidak melakukan seks bebas. Terus kita juga untuk anak muda itu yang pengen buat tato, ya perhatikan dulu tadi suster apakah sudah steril ngomong atau setia tidak. ya, Iya, setia dalam perkawinan. Harus setia, dan anak-anak muda juga nih, walaupun belum menikah. Biasanya tren seks bebas itu kalau di kalangan anak muda itu mereka merasa bahwa kalau sekarang ya itulah namanya seks bebas lah ya, Bapak. Jadi harus benar-benar pikir panjang bahwa penyakit ini juga bisa terjadi gara-gara itu, gara-gara kehidupan yang bebas itu. Nah, Suster, HIV/AIDS ini tadi seperti yang dikatakan Bapak Kosmas, penyakit menular dan stigma ini banyak sekali di masyarakat, sehingga banyak yang takut nih. Jadi mereka takut untuk hidup bersama ataupun dekat dengan pasien HIV/AIDS. Jadi apa tips nih atau masukan dari Suster bagi mereka yang mungkin mereka mau bantu Suster, cuman mereka masih takut? Oke, yang pertama bagi saya, ini usul saya ya, bahwa tidak boleh menganggap HIV itu sebagai tabu. Itu harus dibicarakan. Baik di tingkat remaja atau orang-orang dewasa, itu dijadikan pembicaraan yang normal aja gitu loh. Sama kan kita ngomong tentang seksual kadang-kadang ditutup-tutupin ya. Nah itu harusnya, dan kalau kita ngomong secara terbuka berarti juga ada banyak pencegahan yang bisa dibuat bersama-sama juga gitu loh. Terus yang kedua, untuk mereka yang kayak tadi mengalami kayaknya kok curiga udah mulai ada fenomena gitu, gejala kayak gitu, periksa aja ke rumah sakit. Tidak salah untuk periksa ya kan, kalau enggak ya enggak apa-apa, kalau iya ya bagus ditangani secepatnya karena dia kan punya jangka waktu virus itu kan. Lalu yang ketiga juga untuk anak-anak muda zaman sekarang nih, karena saya dengar juga ada banyak pelacuran di usia muda kan. Coba sayangin hidup kalian ya, yang orang-orang muda itu, karena masa depan masih panjang dan berharga banget. Tadi seperti Romo bilang, kita itu manusia yang berharga di mata Tuhan, juga berharga untuk kita. Jadi jangan sia-siakan masa muda juga ya, untuk yang sebelum kamu kena HIV dan apa, jangan sampai kena HIV. Jadi dijaga ya, dijaga kesehatan tubuh, dijaga juga untuk seksualnya, seksual yang sehat ya, itu satu-satu. Berarti kan harus menikah dengan cara yang baik gitu loh, bukan sembarang-sembarang aja atau malah jual diri, jangan ya. Karena memang tadi seperti Bapak bilang, banyak itu yang terdapat korbannya itu adalah para perempuan yang tadi involved dengan prostitusi ya kan. Nah itu yang muda-muda juga. Terus jadi saya cuma berharap gereja juga bisa lebih banyak ngebantu juga ya. Terus tadi kayaknya saya bilang tahun 87, 88, tapi sebenarnya 97, 98, 99. Oke, 97, 99. Oh ya. Nah yang terakhir ini Romo, tadi Suster kasih bilang semoga harapannya gereja bisa membantu. Mungkin Romo bisa kasih ajakan atau mungkin saran atau apapun itu Romo bagi para pelayan gereja nih, apa yang bisa dilakukan bagi para penderita HIV? Baik, saya tambahkan Rosi. Jadi Suster sudah katakan tadi, gereja itu terbatas. Kalau kita hanya bicara tentang pastor, paroki, keuskupan, lembaga, kita terbatas. Kita buka kemungkinan banyak dari institusi, para suster, awam, kemudian kelompok-kelompok minat, mereka yang punya keprihatinan terhadap situasi saat ini. Kita perlu ajak mereka supaya mereka juga berpikir sama-sama. Karena apa? Seperti yang Suster katakan, ini tindakan immoral. Bukan tindakan immoral, tapi penyimpangan yang sudah terjadi seperti gunung es, dan itu harus dicegah. Dan siapa yang harus mencegah? Kita-kita. Karena itu saya pikir para pastor, para agen pastoral, mereka harus lebih aktif. Kita harus lebih membuka kemungkinan bertanya seperti yang Suster katakan tadi. Kita harus lebih aktif, proaktif untuk melihat di mana kira-kira anak muda yang mungkin
rentan terkena itu, kemudian ibu-ibu, anak-anak yang mungkin sudah terkena itu, dan menghilangkan stigma dan tabu itu yang harus kita kerja sama-sama. Tidak bisa hanya pastor sendiri, Rosi. Lalu yang berikut, seperti yang Rosi bilang, apa yang bisa kita apa? Saya kira berusaha untuk menciptakan kesadaran dan juga kerjasama yang dibuat terus-menerus. Itu yang harus kita buka. Jadi bukan hanya kami, bukan hanya kita, tapi juga yang lain di luar gereja, di luar para suster, di luar KPA, semua kita kerja sama-sama. Kita harus kerja integratif, holistik. Oke, Romo, Bapak Kosmas dan Suster, terima kasih banyak sudah berbagi cerita di sore hari ini. Sobat Media Komsos, demikianlah perbincangan kita sore hari ini tentang HIV/AIDS. Semoga Anda dan kita semua mampu mengantisipasi dan waspada terhadap penularannya. Kiranya kita semua juga dapat memberi pelayanan dan perhatian bagi para penderitanya. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa pada Bincang-Bincang Pastoral edisi selanjutnya.